Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herky Kurniawan sebagai moderator diskusi yang akan menerangkan tentang agregat kasar dan agregat halus. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama, Julkan Satyaji. Yang kedua, Pojiatun Hasanah. Yang ketiga, Sylvia Permata Putri. Keempat, Fatasha Aulia. Yang kelima, Herky Kurniawan. Yang keenam, Rizky Akbar Wijaya. Yang ketujuh, Salwah Nisri Risna. Dan yang terakhir, Khori Fatur Rahman. Apa itu agregat? Agregat merupakan komponen beton yang paling berperan dalam menentukan besarnya. Agregat untuk beton adalah butiran mineral keras yang bentuknya mendekati bulat dengan ukuran butiran antara 0,0063 mm sampai 150 mm. Agregat menurut asalnya dapat dibagi dua, yaitu agregat alami yang diperoleh dari sungai dan agregat buatan yang diperoleh dari batu pecah. Dalam hal ini, agregat yang digunakan adalah agregat alami yang berupa cross agregat atau kerikil atau cross sand yaitu pasir kasar dan fine sand yaitu pasir halus. Dalam campuran beton, agregat merupakan bahan penguat atau struktur dan pengisi atau filler dan menepati 60% sampai 75% dari volume total beton. Keutamaan agregat dalam peranan di dalam beton, yaitu ada 4. 1. Menghemat penggunaan semen Portland. 2. Menghasilkan kekuatan besar pada beton. 3. Mengurangi penyusutan pada pengerasan beton. Keempat, yaitu dengan gradasi agregat yang baik dapat tercapai beton yang padat. Adapun fungsi agregat secara umum, yaitu menghemat penggunaan semen Portland. 2. Menghasilkan kekuatan yang besar pada beton. 3. Mengurangi susut pengerasan beton. 4. Mencapai susunan yang padat pada beton. Dengan gradasi yang baik, maka akan didapat beton yang padat. 5. Mengontrol workability atau sifat dapat dikerjakan adukan beton. Dengan gradasi yang baik, akan diperoleh sifat beton yang mudah untuk dikerjakan. Sifat agregat yang baik, yaitu 1. Memiliki butiran yang keras. 2. Kompak. 3. Tidak pipih. 4. Kekal atau tidak mudah berubah volume karena perubahan cuaca. Berdasarkan ukurannya, agregat terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama agregat halus dan yang kedua agregat kasar. Agregat halus. Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi alami, batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5,0 mm. Agregat halus merupakan bahan pengisi di antara agregat kasar sehingga menjadikan ikatan lebih kuat yang mempunyai BJ 1.400 kg per meter. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat pemecah batu. Agregat ini berukuran 0,063 mm sampai 4,76 mm yang meliputi pasir kasar, cross sand, dan pasir halus, fine sand. Untuk beton penahan radiasi, serbuk baja halus dan serbuk basi pecah digunakan sebagai agregat halus. Menurut PBI 71, agregat halus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Tidak boleh mengandung lumpur lebih besar dari 5% berat. B. Tidak boleh mengandung bahan organis terlalu banyak. C. Pasir harus terdiri dari butir tajam dan keras. D. Butiran pasir harus terdiri dari beraneka ragam jika diuji dengan tes ayakan ISO. Yang pertama, sisa di atas ayakan 4 mm minimum beratnya 2%. Yang kedua, sisa di atas ayakan 1 mm minimum beratnya 10%. Yang ketiga, sisa di atas ayakan 0,025 beratnya berkisar antara 80% sampai 95%. Dan yang terakhir, tidak boleh menggunakan pasir laut. Adapun tabel batas gradasi untuk agregat halus menurut sumber ASTM C33. Kita bisa melihat ukuran saringan ASTM dan presentasi berat yang lolos pada setiap saringan. Pengujian agregat halus. Adapun pengujian agregat halus yaitu 1. Kadar lumpur dan posisi berdasarkan volume. Yang kedua, kadar lumpur dan pasir berdasarkan berat. Yang ketiga, kotoran organis. Yang keempat, berat jenis atau spesifik, fresh dan penyerapan. Yang keenam, gradasi. Yang ketujuh, berat atau berat isi atau unit weight. Yang ke-8, kadar air. Adapun analisis ayakan lubang atau susunan ayakan rekos. Kita bisa melihatnya pada tabel di bawah ini. Adapun tabel
Contoh hasil analisis ayakan dengan berat contoh pasir 1000 gram. Terdapat pada tabel di atas. Modulus kehalusan atau fineness modulus atau FM sama dengan jumlah persen kumulatif yang tertinggal di setiap ayakan dibagi 100. Jika FM makin besar, maka pasir tersebut semakin kasar. FM untuk pasir berkisar antara 2,3 sampai 3,1. Untuk contoh di atas, FM sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 4,7 ditambah 10,5 ditambah 2 8,4 ditambah 81,3 ditambah 98,5 dibagi 100 sama dengan 2,254. Tabel hasil analisis ayakan agregat halus dapat dilihat pada tabel, dan angka kehalusannya 301,0 dibagi 100 sama dengan 3,01. Berikutnya adalah grafik hasil analisis ayakan. Pengaruh gradasi agregat. Gradasi agregat dan ukuran butir maksimum berkaitan erat dengan besarnya luas permukaan agregat, banyaknya air yang dibutuhkan, dan kadar semen dalam beton. Gradasi yang baik akan memberikan tingkat optimal untuk mendapatkan density dan kekuatan beton maksimum. Berbagai standar menyarankan dan menetapkan batas-batasan susunan besar butir yang baik untuk beton. Persyaratan gradasi agregat halus adalah sebagai berikut. Agregat kasar. Agregat kasar atau coarse agregat biasa juga disebut kerikil sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dengan butirannya berukuran antara 4,76 mm sampai 150 mm. Ketentuan agregat kasar antara lain, agregat kasar harus terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang butirannya pipih hanya dapat dipakai jika jumlah butir-butir pipihnya tidak melampaui 20% berat agregat seluruhnya. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dalam berat keringnya, bila melampaui harus dicuci. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton, seperti zat yang relatif alkali. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam dari batu pecah. Agregat kasar harus lewat tes kekerasan dengan bejana penguji Rudeloff dengan beban uji 20 ton. Kadar bagian yang lemah jika diuji dengan goresan batang tembaga maksimum 5%. Angka kehalusan, fineness, modulus untuk coarse agregat antara 6 sampai 7,5. Jenis agregat kasar yang umum yaitu batu pecah alami, bahan ini dapat dari cadas atau batu pecah alami yang digali, kerikil alami, kerikil didapat dari proses alami yaitu dari pengikisan tepi maupun dasar sungai oleh air sungai yang mengalir. Agregat kasar buatan, terutama berupa slag atau sel yang biasa digunakan untuk beton berbobot ringan. Agregat untuk pelindung nuklir dan berbobot berat, agregat kasar yang diklasifikasi di sini misalnya baja pecah, barit, magnetit, dan limonit. Batas-batas gradasi agregat kasar untuk maksimal nominal 19 mm adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ukuran maksimum agregat kasar. A. Dimensi elemen konstruksi tidak boleh kurang dari 4 kali ukuran maksimal agregat. B. Ukuran agregat maksimum harus lebih kecil dari selimut beton. C. Ukuran agregat maksimum harus lebih kecil dari 1/5 jarak antar acuan atau cetakan. D. Ukuran agregat maksimal tidak boleh lebih besar dari 3/4 jarak antar tulangan bersih. Pengujian agregat kasar. A. Berat jenis, spesifik graviti, dan penyerapan peralatan, piknometer. B. Gradasi, CV analisis, tes ayakan. Untuk mengetahui gradasi pasir dan modulus kehalusan dari pasir. C. Berat isi atau unit weight untuk mengkonversi berat ke volume atau sebaliknya. D. Kadar air. Dan yang terakhir, daya tahan terhadap pembubukan dengan Los Angeles mesin. Berikut adalah gambar agregat. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok 4 mengenai tentang agregat kasar dan agregat halus. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.